Shalom, puji Tuhan, kita akan kembali merenungkan bagian firman Tuhan di hari ini. Kita minta pimpinan Roh Kudus, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, penyelamat kami, kalau pada hari ini kami masih diberikan sukacita, damai, kekuatan, kesehatan, berkat daripada Tuhan. Kami yakin itu semua karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kembali kami mau membaca dan merenungkan sabda Allah yang kudus. Berkati beberapa waktu ke depan dan sepanjang hari ini hanya Tuhan yang dipermuliakan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Saat ini firman Tuhan terambil daripada kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya hanya membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Bapak Ibu, jemaatku yang diberkati Tuhan, pada kesempatan hari ini kita merenungkan bagian firman Tuhan. Saya memberikan judul Damai dan Pengharapan di Tengah-tengah Pergumulan Hidup. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita pasti menyadari kita tidak pernah lepas daripada pergumulan. Ada yang sedang bergumul karena kesehatan, ada yang bergumul tentang pekerjaan, ekonomi, mendidik anak, keluarga, bahkan situasi dunia pada saat ini. Seringkali persoalan-persoalan itu membuat hati kita gelisah dan kehilangan damai. Banyak orang berpikir bahwa damai akan datang ketika masalah selesai. Namun Alkitab mengajarkan yang berbeda tentunya. Damai sejati tidak tergantung pada keadaan tenang, tetapi pada hubungan yang benar dengan Allah melalui Yesus Kristus. Nah, di dalam Roma pasal yang kelima ini, ayat 1 sampai 8, mau menunjukkan bahwa orang percaya memiliki alasan yang kuat untuk hidup dalam damai sejahtera dan pengharapan. Bahkan dalam menghadapi penderitaan. Nah, tulisan Paulus kepada jemaat di Roma ini mau menjelaskan Injil secara sistematis. Kita tahu bahwa pasal 1 sampai pasal yang keempat itu mau menunjukkan bahwa manusia itu berdosa dan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Keselamatan hanya diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui usaha dan perbuatan baik. Kemudian baru pada pasal 5 ayat 1 sampai dengan 8 Paulus menjelaskan bahwa hasil pembenaran itu karena iman. Apa yang dimiliki oleh orang yang telah diselamatkan, mereka harus memiliki Allah dalam Yesus Kristus, maka pengharapan dan kemuliaan Allah, keyakinan bahwa kasih-Nya Tuhan itu tidak pernah berubah. Oleh sebab itu, apa yang dapat kita renungkan dalam pembacaan kita? Yang pertama, karena dibenarkan oleh iman, kita memiliki damai dengan Allah. Paulus berkata di dalam firman-Nya, dalam bacaan yang kita baca, hidup
dalam damai sejahtera dengan Allah. Damai yang dimaksud bukan sekedar perasaan tenang, melainkan berakhirnya permusuhan antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Melalui kematian dan kebangkitan, maka hubungan yang rusak itu karena dosa dipulihkan. Karena itu orang percaya tidak perlu hidup dalam ketakutan waktu kalian punya hubungan dengan Tuhan. Di dalam Kristus kita telah menerima kembali sebagai anak-Nya. Ketika kita menghadapi masalah hidup, kita datang kepada Tuhan dengan sebuah keyakinan bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Yang kedua, karena kasih Allah, kita memiliki pengharapan di dalam penderitaan. Paulus membuat pernyataan yang mengejutkan. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Paulus tidak mengatakan bahwa kesengsaraan itu menyenangkan. Namun ia mengajarkan bahwa Allah dapat memakai penderitaan untuk membentuk kehidupan orang percaya. Kesengsaraan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji. Tahan uji menghasilkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus. Puncak daripada bukti kasih Allah terlihat dalam karya Kristus di atas kayu salib. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jika Allah rela memberikan anak-Nya yang tunggal waktu kita masih berdosa, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita saat kita sudah menjadi anak-anak-Nya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita semua dalam menjalani pergumulan kehidupan ini, ingatlah ada kasih Tuhan yang begitu besar, menolong, mengangkat, membuat kita berhasil karena Allah ada dalam situasi kehidupanmu dan kehidupanku. Dan kita malah tumbuh rasa pengharapan di dalam Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau boleh pimpin kami sampai hari ini. Biarlah Tuhan memberkati sepanjang hari ini. Berikan kami kekuatan, sukacita di dalam Tuhan, karena kehidupan kami asalnya daripada Tuhan. Berkati, lindungi apapun yang kami lakukan, karena Kristus yang sudah menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus ini doa kami. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.